Sebagai umat Islam, kita tentu pernah mendengar sebuah hadis yang menjelaskan bahwa di akhir zaman kelak akan datang sesosok makhluk tinggi besar yang memiliki kekuatan begitu dahsyat. Sosok yang kita kenal dengan nama Dajjal tersebut merupakan sosok yang akan menguji manusia di akhir zaman. Apakah tergolong orang-orang yang beriman atau tergolong orang-orang yang kufur? Dajjal diyakini merupakan seorang manusia yang sudah hidup sejak zaman Nabi Ibrahim, dan karena Allah menangguhkan ajalnya seperti halnya iblis, ia tetap masih hidup hingga saat ini, dipenjarakan di sebuah tempat yang masih menjadi misteri. Dalam beberapa hadis dijelaskan bahwa asal-usul Dajjal adalah seorang keturunan Yahudi. Ia lahir dari orang tua yang postur tubuhnya tinggi gemuk dengan hidung sangat mancung menyerupai paruh burung. Secara lebih lengkap, Imam Al-Barzanji juga pernah menyebut jika asal-usul moyang Dajjal adalah seorang dukun Yahudi yang kawin dengan wanita dari keturunan jin. Moyang Dajjal ini hidup di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Oleh Nabi Sulaiman, moyang Dajjal dan istrinya yang berasal dari golongan jin disebutkan sempat dipenjarakan dan ditangkap karena ulahnya dalam merusak akidah umat. Adapun terlepas dari pendapat Imam Al-Barzanji tersebut, asal-usul Dajjal hingga kini tetap saja masih misterius, mengingat sumber referensi dan hadis yang membahas hal ini memang sangat terbatas. Sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim menyebut bahwa Rasulullah pernah bersabda, jika Dajjal merupakan orang yang memiliki ciri-ciri mata kirinya buta, rambutnya lebat dan keriting, tampak selalu awet muda, badannya besar agak kemerahan, sehingga jika dilihat dari belakang ia seolah-olah tampak seperti dahan kayu yang rimbun. Sedangkan dalam hadis At-Tabrani, ciri-ciri Dajjal yang paling kentara disebutkan terletak pada mata dan dahinya. Mata kiri Dajjal buta, sedangkan mata kanannya tertonjol keluar, berwarna kehijauan dan berkelip-kelip laksana bintang gemintang. Adapun pada dahi Dajjal juga terdapat susunan huruf kaf, fa, ro yang jika disambung akan membentuk kata kafir. Tulisan pada dahi Dajjal ini hanya dapat dilihat dan dibaca oleh orang-orang yang memang benar-benar murni keislamannya. Seperti yang telah disebutkan bahwa asal-usul Dajjal memang telah lahir sejak zaman Nabi Ibrahim. Sejak zaman itu, Dajjal dipenjara dan dirantai di sebuah pulau asing dan dijauhkan dari keramaian serta hiruk-pikuk kehidupan umat manusia. Ia tidak akan pernah bisa lepas dari penjara tersebut karena selain dirantai, ia juga dijaga oleh seekor binatang besar bernama Al-Jassasa. Ia baru akan lepas dari penjara dan keluar dari pulau tersebut jika Allah sudah menghendakinya. Dajjal akan bebas pada sebuah masa yang sudah sangat dekat dengan kehadiran hari akhir yang dijanjikan. Karena pulau yang disebutkan menjadi penjara Dajjal berada di belahan timur bumi, maka Dajjal pun akan muncul dari timur. Ia diizinkan oleh Allah untuk keluar menjelajah sekeliling dunia dan menyebarkan fitnah serta ajarannya. Ia akan melakukan tipu daya pada orang-orang yang hidup di zaman itu sehingga mereka mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan. Orang yang kuat imannya akan berani menentang ajaran tersebut meski nyawanya dipertaruhkan, sedangkan bagi orang yang imannya lemah, ia akan menurut dan menjadi pendukung serta menjadi hamba Dajjal. Dalam menyebarkan fitnah dan ajarannya, Dajjal dibekali dengan kekuatan yang luar biasa besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kesenangan hidup akan dikaruniakan kepadanya. Seluruh makhluk langit dan bumi akan tunduk pada perintahnya. Adapun dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa sebelum kemunculan Dajjal, manusia akan diuji dengan kemarau panjang selama 3 tahun berturut-turut. Kemarau ini membuat bahan pangan menjadi sangat langka, sehingga musibah kelaparan merajalela di mana-mana.
Di saat manusia tengah kelaparan dan membutuhkan pertolongan inilah Dajjal datang dengan membawa fitnahnya. Dajjal akan menunjukkan kesaktiannya. Ia akan mendatangkan hujan dengan mudahnya. Ia akan menumbuhkan berbagai tanaman sebagai sumber makanan bagi para hambanya yang mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan semesta alam. Umat muslim yang kuat imannya akan tetap kukuh mempertahankan akidahnya meski mereka mengalami kelaparan. Mereka tetap tak akan mau mengakui Dajjal sebagai Tuhannya hingga husnul khotimah menjemput. Fitnah asal-usul Dajjal akan terus berlanjut pada masa 40 hari setelah kemunculannya pertama kali. Ia akan terus menguji keimanan manusia di akhir zaman hingga pemisah antara umat Islam sejati dan umat yang kafir benar-benar terlihat jelas. Wallahu a'lam bishawab.